Musim 2023-2024 IPL sudah selesai. Crystal Palace seperti biasa menjadi tim papan tengah yang mediocre, sementara Aston Villa berhasil menembus top 4. Fans MU harus telan ludah sendiri setelah ngata-ngatain Chelsea karena mereka mendapatkan peringkat di bawah The Blues. Sementara musim terakhir klub di Liverpool tidak berakhir dengan sebuah fairy tale. Newcastle bisa dibilang sedikit underperform, sementara Tottenham dengan super high pressingnya Ange mendapatkan peringkat kelima. West Ham seharusnya bisa tampil lebih baik daripada peringkat 9, sementara Arsenal lagi-lagi melakukan bottle job. Dan seperti biasa, Manchester City menjadi tim terbaik di Liga Inggris musim lalu. Bursa transfer musim panas sebentar lagi akan dibuka. Atau mungkin udah dibuka ya pas video ini di-upload, karena ya kita nggak tahu seberapa cepat si editor bisa ngedit. Terlepas dari itu, udah ada beberapa transfer yang udah terkonfirm atau ya hampir terkonfirm lah. Kayak Luis Sinistera yang pindah dari Leeds ke Bournemouth, terus Tosin Adarabioyo yang dibeli Chelsea secara gratis, yang disusul juga oleh teman setimnya ya, Lloyd Kelly yang pindah ke Newcastle secara gratis, Olise yang kemungkinan besar akan pindah ke Bayern, dan sebenarnya masih ada beberapa lagi sih. Di video hari ini gue akan menentukan satu pemain untuk setiap tim di top 10 IPL musim lalu. Nah, satu pemain ini adalah pemain yang menurut gue paling cocok untuk mereka beli untuk menghadapi musim 2024-2025. Dan ya ini berdasarkan dengan performa mereka di musim sebelumnya dan dengan asumsi bahwa mereka bisa nge-keep semua pemain-pemain kunci dan pemain bintang mereka. Cuman emang di beberapa skenario gue bikin exception ya, kayak contohnya Michael Olise, karena menurut gue ya Olise udah pasti akan hengkang dari Crystal Palace musim depan. Ini adalah klasemen musim lalu, dan kita akan mulai dari paling bawah, yaitu Crystal Palace. Tapi sebelum masuk ke situ, jangan lupa untuk like dulu videonya, terus nanti pas udah selesai nonton, tinggalkan komentar juga. Menurut kalian setuju nggak sih dengan pemain-pemain yang gue masukin di sini, atau gue sotoy aja gitu maksudnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena bulan depan targetnya adalah gue pengen dapetin 1000 subscriber, dan gue bakal butuh banget bantuan lo semua. Lagi-lagi Crystal Palace masih betah menjadi tim mediocre. Pantes aja pemain kayak Michael Olise nggak betah main di sana. Sejak mendapatkan promosi di akhir musim 2012-2013, mereka cuman finish di area-area peringkat 15 sampai peringkat 10. Emang sih mereka konsisten banget, konsisten menjadi tim yang biasa-biasa aja. Memasuki tahun baru ini, atau tepatnya di pertengahan Februari ya, Roy Hodgson akhirnya digantikan oleh Oliver Glasner. Dan sebenarnya Crystal Palace mulai bermain dengan lebih baik sejak dipegang oleh Glasner. Dalam 14 match yang dipegang sama dia, Crystal Palace berhasil mendapatkan 5 clean sheet, mencetak 30 gol dan mendapatkan 25 poin, dan mengalahkan tim-tim kayak Manchester United, Liverpool, dan Aston Villa. Meski begitu, kayaknya mereka nggak akan bisa mempertahankan pemain bintang mereka, Michael Olise, yang dapat 10 gol dan 6 assist dalam 19 pertandingan di IPL. Glasner nggak kayak Arteta atau Pep lebih memilih fullbacks-nya untuk melakukan overlap dengan dua winger yang invert untuk menemani Mateta. Kalau mereka kehilangan Olise musim ini, gua rasa transfer yang paling cocok bagi mereka adalah seorang winger yang setipe dengan Olise. Untuk Palace, gua memilih Cesar Huerta. Winger 23 tahun yang bermain di Liga Meksiko ini punya gaya bermain yang mirip dengan Olise. Suka melakukan cut-in dan bukan merupakan seorang wide winger yang konvensional. Punya kemampuan kreatif yang baik dan kemampuan finishingnya juga ya lumayan lah. Musim lalu Huerta cetak 9 gol dan dapat 9 assist dalam 30 pertandingan. Secara statistik kita bisa lihat kalau angkanya emang nggak sebagus Olise, tapi ya tergolong masih cukup bagus. Transfer ini emang punya risiko yang besar sih, datengin pemain dari Liga Meksiko ke Liga Inggris bakal menjadi tantangan yang besar. Bukan cuma bagi klubnya tapi juga bagi pemainnya sendiri. Tapi dengan value yang ya gue ngeliatnya berdasarkan transfer market ya, kalian bisa lihat sendiri juga. Di 5 juta euro ini gue rasa ini bisa menjadi sebuah deal yang luar biasa bagi Crystal Palace. Tapi ini bisa membuka kesempatan bagi Crystal Palace untuk bereksperimen dengan Cesar Huerta. Perlahan memasukkan dia ke starting 11 sembari bertukar-tukar dengan Jordan Ayew atau Matheus Franca. Kalau transfer ini bisa dilakukan dengan bargain deal, ini bakal juga ngebuka kesempatan bagi Crystal Palace untuk melakukan reinforcement di posisi-posisi lain. Kayaknya posisi right back juga akan menjadi salah satu hal yang mereka prioritaskan, karena sekarang memang mereka punya Daniel Munoz di sana, tapi pelapisnya untuk posisi itu adanya tuh Klein sama Ward, yang dimana dua-duanya ya udah cukup menua ya. Julen Lopetegui akan menggantikan the legendary David Moyes di West Ham untuk musim depan.
Bisa dibilang musim lalu ini West Ham emang ya underperform ya, terutama ketika kita ngelihat jumlah pemain dan kualitas yang mereka punya. Rasanya seharusnya mereka bisa mendapatkan ya jumlah poin yang lebih banyak lah. Mereka finish di peringkat 9 dengan 52 poin, cetak 60 gol dan kebobolan 74. Musim kemarin secara defensif West Ham kelihatan lemah terhadap penyerangan dari sayap dan sering kebobolan dari umpan terobosan. Secara menyerang, mereka bergantung banget sama kemampuan Bowen dan Kudus, atau kemampuan set piece dari James Ward-Prowse. Julen Lopetegui biasanya set up menggunakan formasi 4-3-3, yang kemudian berubah saat build up menggunakan formasi 3-6-1 dengan segitiga kombinasi di kedua sisinya. Dengan strategi ini, Lopetegui membutuhkan striker yang bisa melakukan hold up play, bisa menarik back musuh, bisa melakukan transisi dengan cepat, dan memiliki postur yang besar untuk menjadi target man atau poacher. Saat ini yang mereka punya di posisi striker adalah Danny Ings dan Michael Antonio yang kalau digabungin keduanya musim lalu hanya mencetak 7 gol dan 2 assist di Liga Inggris. Angka yang sangat-sangat buruk. Maka dari itu gue ngerasa kalau misalkan musim depan West Ham harus memprioritaskan posisi striker tersebut. Nah sebenarnya menurut gue pemain yang paling cocok adalah Charles De Ketelaere yang bermain untuk Atalanta. Masih berumur 23 tahun, musim ini udah cetak 10 gol dan 8 assist dalam 35 match di Serie A, punya postur yang tinggi, bisa bermain sebagai striker, attacking midfielder maupun winger, punya kreativitas yang baik kayak 2,18 key passes dan 5,6 progressive passes per 90 dengan 4,14 shot creating actions per 90. Sebenarnya ini adalah pemain yang cocok banget menurut gua untuk bermain di West Ham. Cuman mungkin yang bisa menjadi halangan bagi mereka adalah value yang diberikan di transfer market ya. Gua ambil referensinya itu di 34 juta euros dan dia masih punya kontrak yang akan berakhir di tahun 2027. Dan ini bukan masalah West Ham punya duit atau enggak ya, tapi ini lebih ke mungkin mereka akan sedikit lebih pelit di bursa transfer musim panas ini karena ada banyak posisi yang perlu mereka perhatikan, kayak center back, full back, dan bahkan seorang number 8 yang baru. Maka dari itu, opsi yang menurut gue paling make sense adalah Gerard Moreno maksudnya. Striker 32 tahun yang bermain untuk Villarreal. Musim lalu Moreno mencetak 11 gol dan dapat 8 assist dalam 38 pertandingan di semua kompetisi. Emang sih ini bukan angka yang luar biasa banget, tapi kecocokan Moreno di West Ham itu nggak cuma tentang goal contribution. 1,95 progressive carries per 90, 4,07 shot creating action per 90, 2,15 key passes per 90, dan masih banyak lagi. Walaupun ini bukan solusi jangka panjang, gua rasa Gerard Moreno yang di value di transfer market sebesar 10 juta euro bisa menjadi bargain price untuk mengisi posisi yang dibutuhkan oleh Lopetegui. Tim berikut ini finish di peringkat ke-8 musim lalu. Ya, kita udah tahu lah ya ini tim apa. BTW ini tuh finish terburuknya Manchester United sejak tahun... Bentar. Dikit lagi. Ya, sejak musim 1989-1990 atau finish terburuk mereka dalam 34 tahun terakhir. MU mengakhiri musim dengan 60 poin, dengan 57 gol dan 58 kebobolan. Meski begitu, tim asuhan Ten Hag ini masih dapat lebih banyak piala daripada Arsenal ya, karena mereka berhasil mengalahkan Manchester City di final FA Cup musim ini. Kalau ngeliat ke tim MU, mungkin ada beberapa posisi yang perlu diperhatikan ya. Kombinasi Højlund, Garnacho, dan Rashford hanya menghasilkan 24 gol dan 8 assist musim ini di Liga Inggris. Itu cuma 2 lebih banyak daripada Jarrod Bowen. 3 pemain dibandingkan dengan 1 pemain. Sementara itu, kita bisa lihat di saat mereka dilanda badai cedera, MU itu mengalami krisis, terutama di bagian pertahanan mereka. Dan walaupun MU tetap butuh reinforcement di area penyerangan, menurut gue dengan keberadaan Garnacho yang masih terus berkembang, Amad Diallo dan Facundo Pellistri yang mungkin bisa punya jam bermain lebih banyak musim depan, Højlund yang mulai menemukan formnya, dan Rashford yang walau tampil kurang baik musim lalu, masih mungkin untuk tampil dengan lebih baik musim depan. Jadi menurut gua, area yang harus diperhatikan sama Manchester United saat ini adalah area center back. Dengan Varane yang akan habis kontrak dan kelihatannya ya udah fix banget gak akan diperpanjang. Terus kemudian Maguire yang sudah semakin tua. Dan juga injury track record dari Victor Lindelof dan Lisandro Martinez. MU butuh ball playing center back yang bisa juga memainkan passing-passing jauh. Karena seperti yang kita tahu ya, Lisandro Martinez itu nggak punya kapabilitas untuk melakukan passing jarak jauh. MU butuh striker,
MU butuh defender yang kuat, yang punya fisik dan postur yang besar, yang juga nyaman ketika pegang bola, dan yang paling penting, mereka butuh pilihan center back yang lebih muda. Untuk itu, gue memilih Ousmane Diomande, center back 20 tahun yang bermain untuk Sporting, yang menjaga pertahanan Sporting bersama dengan Gonçalo Inácio yang hanya kebobolan 29 gol di Liga musim ini, dan menjadi defense terbaik ketiga di Liga Portugal. Kalau kita lihat, Diomande ini profilnya mirip banget sama Virgil van Dijk, seperti 67,4 passes completed per 90 dan progressive pass distance di 409 per 90. Secara defensif juga kita bisa lihat kalau dibandingin sama back-back yang MU punya sekarang, Diomande ini bisa bersaing atau bahkan lebih baik di area-area tertentu. Dan salah satu stat yang paling penting adalah kemampuan Diomande untuk memenangkan aerial duel. Ini bakal cocok banget untuk dipartner sama Lisandro Martinez. Menurut transfer market saat ini Diomande memiliki value 40 juta euros dan ya emang sih kontraknya masih akan berakhir di tahun 2027. Jadi kemungkinan besar MU harus membayarkan fee yang cukup premium untuk pemain ini. Tapi menurut gua ini akan menjadi pemain yang worth it, terutama ya kayak yang gua bilang tadi ya, Varane udah cabut, Maguire makin tua. Gua rasa ini adalah investasi yang dibutuhkan oleh Manchester United untuk masa depan. Newcastle United gagal untuk kembali masuk ke top 4 musim ini, dan kalau dilihat ke sebagian besar musim lalu, ya emang mereka bisa dibilang underperform lah, terutama dari segi pertahanan. Emang sih Nick Pope itu sempat cedera, tapi rasanya bukan cuma itu aja faktor yang menjadi permasalahan. Midfield dan defense mereka musim ini terlihat rentan terhadap counter attack. Dari segi penyerangan sebenarnya mereka udah oke banget, mereka punya pemain-pemain kayak Isak, Wilson, Gordon, Barnes, dan Almiron. Dan walau emang performa mereka yang turun itu salah satu faktornya karena injury, tapi sebenarnya menurut gue mereka masih tetap butuh reinforcement di posisi pertahanan mereka lah. Mungkin seorang left back yang lebih attacking, atau mungkin ya seorang pelapis untuk center back. Tapi di sini rasanya kayak mereka udah ngelangkahin gue sebelum video ini karena mereka udah membeli Lewis Hall, seorang attacking left back dari Chelsea, sebagai ya mungkin pelapis untuk posisi left back tersebut ya. Terus kemudian mereka juga udah beli Lloyd Kelly, bukan beli sih karena dapetnya gratis. Udah ngedatengin Lloyd Kelly yang merupakan seorang center back. Jadi ya mereka udah cukup aman sebenarnya dari segi pertahanan. Nah, maka dari itu solusi untuk kerentanan Newcastle terhadap counter attack mungkin bisa kita sisipkan di posisi lain, yaitu Bruno Guimaraes. Yang salah ya, Bruno Guimaraes itu adalah midfielder yang bagus, yang punya kemampuan passing dan progressive carries yang luar biasa. Tapi menurut gue secara defensif Guimaraes ini masih kurang baik, terutama kalau dibandingkan dengan number 6 lainnya di EPL. Maka dari itu, untuk Newcastle, gue rasa mereka butuh seorang destroyer di tengah lapangan. Semacam Fabinho untuk Liverpool dulu, atau Casemiro untuk Real Madrid. Opsi yang paling ideal saat ini sebenarnya adalah Palhinha. Tapi dengan value-nya yang kira-kira sekitar 55 juta euro, dan beberapa rumor mengenai Newcastle harus berhati-hati sama FFP, rasanya ini adalah sebuah transfer yang nggak mungkin terjadi. Tapi gue punya solusinya yang lebih murah dan lebih mudah, yaitu Eric Martel. Defensive midfielder berumur 22 tahun yang bermain untuk FC Köln tampil gemilang musim ini. 1,58 successful tackle per 90, 2,38 blocks per 90, dan 1,58 interceptions per 90. Secara menyerang, emang pemain ini nggak stand out sih, tapi ya Newcastle udah punya Joelinton, Joe Willock, dan Bruno Guimaraes untuk itu. Dengan value transfer market kisaran 7-7,5 juta euro, menurut gua ini adalah transfer yang akan sangat baik untuk Newcastle. Dan sama kayak Diomande, dia juga bukan pemain yang akan selalu bermain di starting 11 untuk musim depan, tapi merupakan seorang pemain yang bisa mereka develop untuk menjadi pemain tim inti di musim selanjutnya. Musim ini Chelsea mencetak 103 gol dalam 51 pertandingan di semua kompetisi, tapi di saat yang bersamaan mereka juga kebobolan 74 gol dan mendapatkan 50,98 win percentage. Dan seperti di video yang udah gue pernah bikin sebelumnya ya, kurang lebih ya gue udah ngebahas lah masalah-masalah Chelsea itu apa dari segi pertahanan dan dari segi penyerangan. Jadi kalau misalkan lo mau tahu lebih lagi bisa tonton videonya di sini. Nah, pelatih baru mereka, Enzo Maresca, itu sebenarnya lebih suka main 4-3-3 yang saat build up biasanya berubah menjadi 3-2-5 dengan right back Leicester yang akan masuk ke posisi holding midfielder. Ya mirip-mirip lah sama Arne Slot sebenarnya. Ngelihat strateginya Maresca, sebenarnya menurut gua yang Chelsea paling butuhin musim ini adalah seorang defender baru yang kuat, yang besar, yang bisa memenangkan aerial duels. Karena sebenarnya
Dengan sistemnya Maresca itu dia akan narik satu center back dari belakang untuk masuk ke midfield dan dia mencoba untuk melawan transisi bola atas dengan kemampuan aerial duels-nya. Dan sama kayak Newcastle, rasa Chelsea tuh kayak udah ngelangkahin gue sebelum video ini karena mereka sudah mendatangkan Tosin Adarabioyo dari Fulham. Seorang defender yang emang cocok banget sama kriteria yang mau gue sebutin tadi. Dan mungkin akan ada banyak yang bilang kalau misalkan Chelsea tuh butuh striker, tapi menurut gue enggak. Atau seenggaknya belum untuk musim depan. Walau Jackson emang underperform musim lalu, tapi sebenarnya ini tuh masalah servis yang nggak dia dapetin dari midfieldernya dia. Terus juga sistem dan strategi yang dipakai sama Poch tuh emang nggak cocok sama kemampuan Jackson. Kemampuan Jackson untuk menerima bola terobosan dan menjadi poacher justru akan kepake banget sama Enzo Maresca, yang menurut gua akan mendorong Nkunku ke left wing dan Madueke di right wing. Jadi, siapa yang sebenarnya dibutuhin Chelsea? Menurut gua, mereka butuh profil attacking midfielder yang berbeda dari Palmer. Mungkin semacam creative midfielder kayak Odegaard, Bernardo Silva, atau Harvey Elliott. Untuk itu, pemain yang gue masukkan di sini adalah Alex Baena dari Villarreal. Midfielder yang bisa bermain sebagai wide playmaker ini memiliki stats dan gaya bermain yang mirip dengan 3 pemain yang gue sebutin tadi. 0,56 goal contribution per 90 menit, 2,89 key passes per 90 menit, dan 2,06 pas menuju ke penalty area musuh per 90 menit. Emang sih Chelsea punya Palmer sebagai tombak kreatif ini dan ya mungkin Enzo Fernandez. Tapi menurut gua pemain dengan skill set kayak Baena yang punya kemampuan burst yang cepat, punya kemampuan dribbling yang baik dan bisa menjadi pemain yang diandalkan sebagai super sub untuk melawan musuh-musuh yang memainkan low block. Saat ini Baena di value di transfer market sebesar 40 juta euro. Dan dengan kontraknya yang masih sampai 2028, mungkin Chelsea harus mengeluarkan ya sekitar 50-55 juta euro untuk pemain ini. Tapi gua rasa di bawah asuhan Maresca, bisa jadi pemain kayak Baena ini lebih dipilih ketimbang Enzo Fernandez karena emang profil seperti Baena ini yang dibutuhkan oleh Maresca. Tottenham di bawah Ange Postecoglou adalah tim yang berbeda dan itu kelihatan. Perlahan salah satu aspek yang paling penting di sepak bola, yaitu mental, mulai kebentuk di tim Tottenham. Musim ini Spurs mendapatkan peringkat kelima dengan 66 poin dari 20 kemenangan dan 12 kekalahan. Emang sih di akhir musim fitness dan konsentrasi menjadi masalah dan mereka gagal untuk bisa masuk ke posisi top 4. Terlepas dari itu, gaya bermain Spurs yang super high pressing, super agresif, dan super menyerang ini tuh emang enak banget untuk ditonton. Dan jujur kalau gue menjadi fans Spurs, gue akan seneng ngelihat bagaimana Spurs bermain saat ini. Spurs memang adalah salah satu tim dengan jumlah shots terbanyak musim ini, yaitu ya karena memang setup dan cara bermainnya Ange yang seperti itu ya. Tapi mereka juga merupakan salah satu tim dengan big chances miss terbesar di Liga Inggris, di 65 big chances miss totalnya untuk musim lalu, menempatkan mereka di peringkat ke-6 untuk statistik buruk ini. Son sebagai striker musim ini emang luar biasa, menunjukkan kualitasnya yang emang gak tergantikan. Tapi menurut gua, Spurs masih butuh striker berpengalaman yang akan membawa mereka ke level selanjutnya. Spurs butuh striker yang bisa melakukan runs untuk terima umpan terobosan saat counter. Butuh striker yang punya work rate yang bagus untuk ngebantuin pressing. Dan pastinya punya opsi striker yang lebih klinikal ketimbang Richarlison. Ollie Watkins udah punya banyak pengalaman di EPL. Watkins juga bermain di Aston Villa dengan sistem pressing yang sangat bagus di bawah Unai Emery, yang mendorong Watkins untuk berkontribusi juga secara defensif. Selain itu, Watkins cetak 19 gol dan dapat 13 assist di Liga musim lalu. Itu menunjukkan kalau ya emang Watkins adalah seorang striker yang berkualitas. Dengan adanya Watkins di Spurs yang punya kemampuan progressive carry dan progressive passing ditambah dengan 2,8 shot creating action per 90, ini tuh benar-benar striker yang nyaris sempurna untuk Spurs. Son di kiri, Kulusevski di kanan, dipadukan dengan James Maddison, ini adalah setup yang bagus banget buat Spurs. Dan secara statistik, kita juga bisa lihat kalau emang Watkins itu bisa berkompetisi dengan striker-striker terbaik musim lalu di Eropa. Kemampuan finishing dan ancaman yang dia bawa untuk menyundul bola di kotak penalti lawan juga pastinya akan menarik perhatian Ange. Masalah di Watkins ini mungkin cuma ada 2 ya bagi Spurs. Yang pertama adalah harganya yang cukup premium menurut transfer market. Dan juga musim depan Aston Villa itu akan bermain di UCL, sementara Spurs hanya akan bermain di Europa League, yaitu mungkin bisa menjadi faktor bagi Ollie Watkins untuk menentukan pilihannya. Tapi tetap aja menurut gua prospek untuk bermain di sebuah tim Spurs yang sedang berkembang saat ini di bawah asuhan pelatih kayak Ange Postecoglou mungkin bisa menjadi faktor yang justru mendorong Watkins untuk mau pindah ke Tottenham Hotspur.
Di bawah asuhan Unai Emery, rasanya Aston Villa benar-benar berkembang secara pesat. Saat mengambil alih Aston Villa dari Sleepy G, klub marun dari Birmingham ini berada di posisi 15 di Liga Inggris. Dan Emery berhasil mendongkrak Aston Villa yang pada akhir musim 2022-2023 berhasil menanjak ke peringkat 7. Dan di musim kemarin, lagi-lagi Aston Villa tampil gemilang untuk mengumpulkan 68 poin melalui 20 kemenangan dan 10 kali kalah, dengan mencetak 76 gol dan kebobolan 61. Untuk mendapatkan posisi keempat di Liga Inggris dan lolos untuk Champions League musim depan. Unai Emery ini mungkin harus dibahas di next videonya ya, karena walaupun dia punya similar style kayak Pep sama Arteta yang menggunakan box midfield, tapi caranya dia tuh beda banget, karena fullbacksnya itu nggak di-invert ke dalam, tapi melainkan di-keep untuk menjadi kayak semacam wide midfielder. Jadi ya mungkin kita bisa bahas dia sih di next videonya. Musim lalu, untuk penetrasi di area-area wing, Villa menggunakan Digne atau Alex Moreno, dan Ezri Konsa sebagai fullback kanan yang akan stay behind saat mereka menyerang. Sementara itu, Matty Cash rasanya kurang cocok untuk mengisi posisi right back ini. Kadang Cash emang dideploy juga sebagai right midfielder, tapi ya hasilnya nggak bagus-bagus amat. Menurut gua, musim depan Aston Villa butuh dimensi yang berbeda, yang nggak cuma ngandelin sisi left back untuk maju ke depan. Di beberapa skenario, gua rasa Aston Villa akan butuh penyerangan juga dari right back. Walau Matty Cash adalah seorang attacking right back yang cocok banget untuk role ini, tapi menurut gue dia kurang konsisten. Secara defensif, awareness-nya juga kurang bagus, dan kemampuan tracking back-nya juga ya biasa suka kendor. Maka dari itu, gue menilai kalau Villa butuh right back yang baru, yang lebih balance, yang punya kapabilitas menyerang sekaligus bertahan. Terutama saat mereka akan bermain di UCL musim depan, mereka bakal butuh banget amunisi untuk posisi ini. Pemain yang gue pilih adalah Benjamin Henrichs, right back 27 tahun yang bermain untuk RB Leipzig di Bundesliga. Henrichs ini rasanya masuk banget sama kriteria yang dibutuhkan Aston Villa untuk balance right back. Secara menyerang, dari aspek assist dan shot creating action, dia itu lebih baik daripada 90% fullbacks di top 5 league Eropa. Sementara secara defensif, dari aspek tackle dan block, dia lebih baik daripada 85% fullbacks di Eropa lainnya. Di Leipzig, Henrichs bersama dengan Raum ditugaskan sebagai fullbacks yang diandalkan untuk menyerang secara lebar, membantu memberikan extra man di area wing untuk Dani Olmo dan Xavi Simons. Sementara itu, Leipzig juga termasuk tim yang sangat baik dalam melakukan counter pressing, untuk melawan pressing-pressing tinggi dari lawan tanpa melakukan blunder. Dengan value sebesar 20 juta euro, gua rasa ini transfer yang akan bagus banget buat Aston Villa. Cocok banget untuk memberikan mereka dimensi yang berbeda, untuk memberikan ya kayak semacam opsi lah di posisi-posisi yang lebih lebar. Cuman masalahnya, bulan lalu Henrichs itu baru aja tanda tangan kontrak baru dengan RB Leipzig. Jadi kalau misalkan Villa mau dapetin dia, mungkin mereka harus membayar sebuah fee yang lebih premium dan juga harus ya berusaha meyakinkan Henrichs lah kenapa harus join dengan Aston Villa. Tapi terlepas dari itu, menurut gua inilah transfer yang bakal bagus banget buat Aston Villa. Musim terakhirnya Jurgen Klopp di Liverpool tidak berakhir dengan sebuah fairy tale, karena mereka hanya mendapatkan satu trofi aja dan trofi itu juga Carabao Cup. Nggak ada yang peduli kecuali ya yang menangin trofinya. Liverpool yang selalu kasih musuh kesempatan untuk menyerang mereka di menit-menit awal, ditambah juga dengan big chances miss mereka, harus mengakhiri musim di peringkat ketiga dengan 82 poin. Dan melanjutkan tren para fansnya, termasuk saya, untuk bilang kalau musim depan adalah musim kita. Gue tuh udah pernah bahas habis-habisan mengenai taktik Liverpool, strategi Liverpool untuk musim depan dan lain-lain, dan juga tentang Arne Slot di video ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu lebih dalam lagi, bisa tonton video yang ada di atas ini. Dengan sistem double pivot yang dimainkan oleh Arne Slot, Liverpool membutuhkan number 6 atau holding midfielder yang baru, yang bisa menemani McAllister di fase setup, dan menemani Trent maupun Gomez saat proses build up. Liverpool butuh pivot yang mampu bertahan dengan baik dan menjadi pelapis supaya Liverpool tuh nggak gampang banget untuk dilewatin musuh. Endo emang mengisi tuntutan defensif ini dengan baik, tapi Liverpool butuh pemain yang sekaligus juga bisa melakukan link up play, bisa melakukan progressive passing, dan butuh pemain yang dinamis dan versatile. Sebenarnya Joshua Kimmich adalah opsi yang paling ideal, tapi dengan interest yang kuat dari Barcelona dan kehadiran Kompany sebagai manajer baru di Bayern, mungkin transfer ini akan sedikit lebih tricky. Maka dari itu, gue beralih ke Ederson dari Atalanta yang memang udah ada banyak rumor tentang dia akan pindah ke Liverpool. Holding midfielder berumur 25 tahun ini musim ini mendapatkan 7 gol dan 1 assist dalam 48 pertandingan.
Kalau dibandingin dengan midfielder-midfielder lain di top 5 leagues, ini kurang lebih statsnya Ederson. Progressive passes yang lebih baik dari 81% midfielder lainnya, tackles di atas 77%, dan interceptions di atas 85%. Dan kalau dibandingkan dengan holding midfielder lainnya di EPL, kayak progressive pass per 90 yang lebih baik daripada Douglas Luiz dan Rice, progressive passing distance yang lebih baik daripada Guimaraes dan Rice, dan shot creating action per 90 yang masih bisa berkompetisi dengan midfielder lainnya. Secara defensif, Ederson juga sangat baik, kayak 1,54 tackles per 90, 1,29 interceptions per 90, dan 1,1 aerial duels won per 90. Di transfer market, Ederson ini diberikan value sebesar 40 juta euro, tapi mungkin Liverpool harus bayar sedikit lebih dari itu, mungkin upwards to 50 juta euro lah. Karena emang situasi Atalanta saat ini yang akan mendapatkan UCL di musim depan. Ditambah lagi dengan Tuncup Miners yang rasanya udah fix bakal hengkang dari Atalanta. Jadi kayaknya akan membutuhkan uang yang lebih banyak bagi Atalanta untuk mau melepas midfielder keduanya untuk musim depan. 20 tahun yang lalu, Arsenal memenangkan trofi Liga Inggris terakhir mereka di bawah asuhan Arsene Wenger. 20 tahun kemudian, akhirnya Arsenal mendapatkan peluang emas kembali untuk memenangkan Liga Inggris. Karena setelah game week 31, Arsenal memuncaki klasemen dengan 1 poin di atas City. Dengan 7 game tersisa, mereka butuh finish yang sempurna untuk bisa memenangkan Liga. Tapi semua berubah saat Unai Emery, sang mantan, mengalahkan mereka 0-2 di Emirates Stadium. Dan satu kekalahan itu aja udah cukup untuk menggagalkan mereka. Terlepas dari itu, Arsenal musim lalu mainnya emang benar-benar bagus banget sih. Mereka jadi tim dengan penyerangan kedua terbaik dengan 91 gol dan tim dengan pertahanan terbaik yang hanya kebobolan 29 gol. Dan clean sheet terbanyak di 18, 5 lebih banyak daripada City atau Everton yang merupakan tim dengan clean sheet kedua terbanyak di liga. Saka bersinar untuk Arsenal dengan 16 gol dan 9 assist. Trossard yang sering masuk sebagai super sub mendapatkan 12 gol dan 1 assist. Declan Rice menyediakan kontrol yang baik di midfield dengan 2.729 touch, 7,77 progressive pass per 90, dan 3,55 tackles plus interceptions per 90. Sementara Havertz menunjukkan kalau Chelsea salah menjual dia dengan 13 gol dan 7 assistnya musim lalu. Saliba dan Gabriel juga tampil dengan sangat baik di lini pertahanan Arsenal, menjadi tembok yang sulit untuk ditembus musuh. Cuma ada satu area di mana gue ngerasa Arsenal butuh semacam improvement, yaitu di area striker. Walaupun emang Havertz dan Gabriel Jesus itu cocok banget sama cara bermainannya Arteta sebagai seorang false nine, tapi rasanya di beberapa match musim lalu, kayak contohnya di match yang lawan Aston Villa yang mereka kalah 0-2, mereka butuh striker yang lebih natural, yang lebih tradisional, yang akan menggantung di box musuh lawan. Untuk itu, gue rasa fans Arsenal juga akan setuju sih dengan pilihan gue di Ivan Toney. Emang sih, musim kemarin Toney cuma cetak 4 gol dan 2 assist dalam 17 pertandingan. Tapi kita perlu ingat kalau Toney udah nggak main top level football selama 8 bulan karena kena ban. Jadi ya supaya judgement-nya fair, gue akan pakai stats Toney di musim 2022-2023 dan nge-compare mereka dengan striker-striker top di musim ini. Di 2022-2023, Toney dapat 20 gol dan 4 assist dalam 33 pertandingan di Liga Inggris dengan 1,01 shot on target per 90 dan 0,73 goal involvement per 90. Keep in mind juga kalau misalkan Toney ini bermain untuk tim sekelas Brentford yang finish di mid-table musim itu. Toney adalah pemain yang cocok banget untuk Arsenal karena cara bermainnya yang sangat berbeda dari Havertz dan Gabriel Jesus. Toney adalah striker yang berbahaya di kotak penalti dengan mindset yang selalu direct menuju ke gawang musuh. Toney juga punya aerial duel stat yang sangat bagus. Bisa melakukan 1-2 di area sempit dan bisa menarik defender musuh untuk membuka ruangan atau menarik foul dari musuh. Walaupun value di transfer marketnya yang 50 juta euro ini ya akan terlihat sedikit mahal ya untuk pemain yang cuma main 17 pertandingan dan dapat 6 gol contribution musim lalu. Tapi gue rasa dengan experience-nya Toney selama 3 musim di EPL, dia akan membawa banyak banget untuk Arsenal. Dan bisa menjadi pembeda untuk Arsenal di game-game di mana mereka kesulitan untuk mencetak gol. Dan yang terakhir pastinya ada Manchester City yang lagi-lagi memenangkan Liga Inggris. Trofi EPL ke-6 mereka dalam 10 tahun terakhir sekaligus 4 berturut-turut sejak musim 2020-2021. Musim ini City cetak gol terbanyak di Liga dengan 96 dan kebobolan 34. Kedua paling sedikit di Liga. Dengan 28 kemenangan dan 3 kekalahan, City membawa pulang EPL dengan 91 poin musim ini.
Phil Foden menjadi pemain bintang mereka dengan 19 gol dan 8 assist. Rodri, KDB, dan Bernardo Silva menjadi maestro di lini tengah yang menyumbangkan 18 gol dan 28 assist. Sementara Haaland menunjukkan walaupun musim ini dia nggak setajam musim lalu, dia tetap berhasil ngedapetin 27 gol dan 5 assist. Dan lagi-lagi menjadi top scorer di Premier League. Jujur ngebahas transfer untuk tim Manchester City ini tuh susah banget karena gue nggak melihat ada satu kelemahan yang begitu menonjol dari tim mereka. Mungkin salah satu yang bisa gue nilai adalah kerentanan mereka terhadap counter attack karena ya emang mereka itu bermain dengan high line untuk melakukan penetrasi ke musuh. Tapi sebenarnya gue rasa ini juga bukan masalah yang bakal besar-besar banget sih. Gue ngerasa bahkan musim depan ya dengan tim yang kayak sekarang ini, City tetap menjadi favorit untuk menangin Liga Inggris. Tapi terlepas dari itu, karena gue tetap harus milih satu pemain, maka pemain yang gue pilih adalah seorang defender. Menurut gue, City membutuhkan pemain muda yang versatile di belakang. Pemain yang punya burst kecepatan yang bagus dan yang bisa mengontrol tempo permainan dan melakukan passing. Serta bisa bermain di center back atau right back karena ya Walker udah mulai menua. Pemain yang gue pilih adalah Odilon Kosunu, center back sisi kanan yang bermain untuk Bayer Leverkusen. Profil Kosunu ini mirip banget sama Nathan Ake, center back yang bisa melakukan progressive carry dan melakukan passing penetrasi langsung ke box musuh menggunakan wide player yang overlapping. Aspek bertahan Kosunu emang bukan yang terbaik ya, tapi menurut gua di City pun dia nggak akan murni menjadi seorang center back dan justru akan ditempatkan di right back oleh Pep. Dan disinilah kemampuan passing dan shot creating action dia akan terlihat superior. Kalau kita bandingin sama right back EPL lainnya, Kosono memiliki 2,39 progressive carry dan 7,01 progressive carry per 90, yang setara atau bahkan lebih tinggi dari pemain-pemain kayak Alexander Arnold, Pedro Porro, dan Walker. Kosunu juga adalah pemain yang sangat direct, yang bisa meluncurkan bola ke posisi-posisi berbahaya. Dan itu terlihat dari 7,71 pas ke final third per 90 menit. Kosunu juga punya average touch dan take on success rate yang tinggi, menunjukkan kalau in possession dia adalah pemain yang nyaman dan terkontrol. Menurut gua, Odilon Kosunu ini yang masih berumur 23 tahun akan menjadi pemain yang sangat berguna bagi City. Karena mulai dari musim ini dia bisa mulai mendapatkan jam terbang yang cukup banyak menggantikan Kyle Walker di Premier League dan mulai ngedevelop dirinya sendiri untuk kemudian menjadi starter ya mungkin di musim 2025-2026. Dengan value transfer market sebesar 35 juta euro dan kontrak yang sisa 2 tahun, menurut gua City bisa mendapatkan pemain ini dengan harga yang gak terlalu mahal dan bisa mendapatkan pemain pelapis untuk right back dan center back yang masih muda dan masih bisa didevelop. Dan itu adalah 10 transfer menurut gua yang cocok untuk top 10 musim lalu menuju ke musim depan. Coba kasih tahu di kolom komentar kalian setuju atau enggak dengan pemain-pemain ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan see you in the next episode.